Sudah berapa tahun gadget di tangannya? Bayangkan apa yang udah masuk ke otaknya. Ini bagian yang sangat penting dan krusial. Ya, next Nana. Oke. Masalah anak yang Anda hadapi sekarang apa? Termasuk pacaran bukan? Suka sama siapa? Lawan jenis apa sejenis? Next. Next. Nah, oke. Ya, masalah yang dihadapi apa? Saya lompatin terus. Nah, terus. Ya. Gabungkan ya, dikasih usia anak tipe ortu, usia dikenakan gadget kapan ya, kecanduan games pornografi apa tidak ya. Sekarang emosinya gimana? Perilakunya gimana? Anak siapa? Next. Saya langsung ya Bu. Jadi kita ngasih gadget ke tangan anak kita berdasarkan pikiran apa berdasarkan perasaan? Next. Oke, next. Oke, tadi kita udah salah ngomong tuh Bu. Anak kita nggak bisa lari kemana? Larinya ke gadget. Gadget dikasih di usia berapa? Tapi lepas dari itu Bu, gangguan fisik, gangguan fungsi otak akibat gadget, games, dan pornografi. Ya, izinkan saya menyelesaikannya. Bu, jadi yang pertama sekali terjadi, ibu-ibu Dharma Wanita, seluruh Indonesia. Ya Bu, coba deh. Siklus tidur tidak teratur karena sinar biru masuk lewat mata. Saya mau bilangin sama ibu-ibu, bagian penelitian ya. Tolong cek lagi deh. Dampak gadget pada otak anak kalau ibunya hamil, dia pegang handphone terus. Dampak gadget pada otak anak kalau sambil menyusui dan kebiasaan bayi tidur, ibunya sambil menyusui pegang handphone terus. Sinar biru itu Bu ngeganggu otak dari hamil, tolong disosialisasikan. Kalau perlu bagian penelitian Diknas, mungkin penelitian dulu ini pornografi belum jadi concern. Padahal saya sudah melakukan penelitian 6 tahun yang lalu dan sudah membuktikan bahwa ini rusak. Sebentar saya sampaikan. Ya Bu, berikutnya. Kalau gadget di tangan anak menjelang tidur, maka Bu melatonin terganggu produksinya. Maka anak lama tidur walaupun di tempat tidur kita bolak-balik tegur. Kan handphone gak lama yang tadi masih di tangannya. Jadi kalau anak kurang tidur, akibatnya apa besoknya? Uring-uringan. Kurang tidur berkontribusi gak pada tingginya badan? Kenapa stunting program di negeri ini belum memasukkan digital sebagai pengaruh aspek utama daripada stunting? Kenapa? Gadget itu semuanya gizi. Gizi jiwa apa kabar? Emang kalau anak gak bahagia bisa tumbuh besar? Bu, titip ya Bu, catatan kaki buat program stunting di Diknas. Kalau anak sama gadget terus, gimana mau gede? Ya, berikutnya, sekarang. Bu, mana handphone Ibu pinjam sebentar. Nak, berikutnya Nak. Next Nak, next. Bu, kalau handphone ini Bu, Neni, Mbak Neni. Kalau handphone ini, mana mic-nya? Tolong dong. Kalau handphone ini gak ada baterainya, anak-anak mau gak? Enggak. Saya cas baterai, nggak ada internet, mau nggak? Enggak. Anak sebetulnya kecanduan gadget apa kecanduan internet? Gadget. Gadget kalau nggak ada baterai mau nggak? Enggak. Nggak. Gadget ada baterai, nggak ada internet, mau nggak? Enggak. Internet. Internet. Jadi tolong rubah ya Bu diksi di Dinas ya. Anak bukan kecanduan gadget, anak kecanduan internet. Kalau udah ke internet Bu, maka tidak bertepi. Saya bisa menceritakan berbagai macam kerusakan otak pada bagian abu-abu, pada bagian putih. Nggak ada waktu. Ibu harus kasih saya kesempatan hanya khusus bicara ke otak dan gadget. Oke, saya cuma menyampaikan bahwa kalau dia kecanduan games Bu, bukan Eli Risman. WHO bilang bahwa kalau anak kecanduan games dengan ciri-ciri ini Bu, dia gangguan mental. Itu anak udah kena pornografi dari kecil. Dia masuk perguruan tinggi, dia gangguan mental Bu, dia nge-seks. Yang diurusin kekerasan seksual doang. Ya Bu, yuk saya menghimbau, yuk kita lihat persoalannya secara menyeluruh yuk. Jadi nggak satu single aja ditembak kekerasan seksual. Ini anak gangguan mental. Next. Sekarang apa kabar Bu kalau dia sudah mengakses terpapar pada pornografi, nggak usah dia akses, dia terpapar. Bu, dia mengalami kerusakan otak pada fungsi mulia otak. Tangan kanan Bu, tangan kanan. Tangan kanan, ya. Pegang ini Bu, nih. Ya, kita bilang yuk, fungsi mulia otak. Membedakan manusia dengan binatang. Bu, yang rusak ini. Gimana cara kerjanya Bu? Ringkas aja ya Bu.
Saya mendapatkan dana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan penelitian ini, Bu. 6 bulan. Dan kami membuktikan menggunakan MRI bahwa pornografi merusak otak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan saja tidak melakukan apa-apa. Ini uang yang ngeluarin Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya juga tidak mendengar Dignas melakukan ini. Silakan Bu, suami ibu atau ibu sendiri pejabat. Boleh nggak ngelihat semua kasusnya pakai sedotan? Sudah Bu ya, ini nih pornografi masuk Bu. Maka otak bagian belakang, bagian perasaan mengeluarkan dopamin Bu. Ini kan Bu bagian otak ini yang rusak Bu. Yang perencanaan masa depan, organisasi, prioritas, kendali emosi, tunda kepuasan, pengontrolan diri, konsekuensi, pengambilan keputusan. Hilang semua. Dia di perguruan tinggi ya dia nge-seks kapan-kapan dia suka lah. Kan kesalahannya dari bawah tadi. Ya Bu, maka nih dopamin Bu, pornografi. Otak ini Bu memproduksi dopamin. Oke. Dopamin Bu bikin kita nafsu. Meningkat terus dicari sampai curut kemaluannya mengeluarkan cairan. Jelas umur berapa dia Bu? Di mana dia lakukan? Di perguruan tinggi. Ya, next Nana. Karena ini penting banget Bu ya. Jadi banjir dopamin, si dopamin teh Bu banjir, gampangnya aja ya. Kalau Ibu mau nanti Ibu undang tim saya datang dengan tim lengkap, 2 dokter dalam ilmu neuroscience yang ini membuktikan semua ini. Sudah Bu ya, ngalir ke depan, ngerendam Bu otak depan. Apa yang terjadi Bu, otak depan mengalami penyusutan 4,4%. Yang kami buktikan. Nah, jadi dia merendam ini, maka anak-anak dan semua orang yang kecanduan pornografi impulsif Bu. Maunya handphone sekarang juga. Kalau kita tunda dia marah-marah. Kompulsif Bu, berulang lagi. Karena apa Bu? Karena ini fungsinya udah berubah. Ya, kehilangan kontrol diri. Ibu nyetir. Ada orang lewat, harusnya kita ngapain Bu? Rem. Ya, nggak ngerem Bu, blong. Kan dia tadi maunya lagi, ya. Jadi kecenderungan otak, volume otak terutama depan Bu menyusut 4,4%. Gimana kelakuannya nggak kayak binatang? Yang berzina sama binatang Bu dari 10 tahun yang lalu banyak sekali. Mereka melakukan bukan manusia Bu, zoofilia. Bukannya dia siswa juga, dia mahasiswa juga. Atau orang biasa. Lah itu tanggung jawab siapa di negeri ini? Ya, terus pornografi menimbulkan adiksi, persis narkoba. BNN udah nggak kedengeran, kenapa? Karena anak kita pegang narkoba di telapak tangannya. Kecanduannya persis narkoba. Next. Tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan. Bu, tingkat kecerdasan tangannya gini Bu sayang cepetan. Ya saya udah habis waktu. Di atas kuping. Ini bagian otak nih untuk kecerdasan. Yang rusak Bu, fungsi mulia otak di depan. Nanti kalau mula-mula nggak kelihatan ada gangguan pada reputasi akademis. Tapi kok terus Bu, kalau udah mau bikin skripsi, udah nggak pakai grup, udah kerja pribadi, hilang. Orang jangan-jangan dari tadi yang dia nge-seks itu ininya udah rusak. Jadi jangan lihat anak kecanduan pornografi dibilang, oh nggak apa-apa kok rapotnya, iyalah. Ya Bu, waktu yang dihabiskan untuk menonton aktivitas seksual beresiko, semakin banyak anak menonton, semakin banyak aktivitas seksual beresiko. Jadi kalau kita mau ngasih konseling sama anak-anak, perlu nggak kita tanya bagaimana pengasuhannya, bagaimana sejak kapan dapat gadget, kapan dia melihat pornografi, apa yang dilakukan selama ini pornografi, bagaimana perasaannya, udah berapa kali sejak SD, SMP, SMA dia melakukan seks sejenis atau lawan jenis. Kalau pakai lawan jenis Bu, resikonya tinggi. Itu kenapa anak-anak yang sudah kecanduan pornografi luar biasa. Berayah dia ada, berayah dia tiada. Beribu dia ada, beribu dia tiada. Ngelakuinnya sama siapa aja, asal keluar. Asal puas. Saya mainin, ya kegiatan yang berlangsung ini mulia sekali. Tapi tolong lihat, lebih multidisciplinary approach. Ya. Hangat saja tidak cukup untuk ortu. Ortu harus mengawasi. Ini hasil penelitiannya nih. Ya, yang topik yang dalam tesisnya dia Karim tadi. Next. Oke, nah. Jadi bagaimana keadaan anak-anak kita sekarang? Di tahapan mana mereka?
terawasi atau tidak. Maka kita nggak perlu nih soal mahasiswa di perguruan tinggi yang kaitannya dengan undang-undang ini. Bagus, kita bisa kerjakan. Tapi bagaimana dengan anak kandung kita? Apa kabarnya? Ya, next. Ya, jadi inilah yang menjelaskan mengapa anak kita tidak mesti harus mahasiswa melakukan kekerasan seksual kalau hajatnya nggak sampai. Kalau dia bisa dengan suka sama suka, kenapa enggak? Sama-sama rusak otaknya. Ya, oke. Bu, saya izinkan kasih data sebentar ya. Next, cepetan. Kronologi anak Tasikmalaya di pasar perkosa kucing. Ya. Di Aceh nih, anak bukan di Aceh, Tasikmalaya nih, depresi ya, Bandung. Bu, anak sekarang ibu nih Dharma Wanita Bandung nih, ITB apa semuanya. Tolong dong Bu, berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Bandung Bu. Semua perguruan tinggi di Jawa Barat. Yang Bandung aja deh, banyak banget kampus. Silakan berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat. Umur berapa tahun anak udah dirawat di Rumah Sakit Jiwa? 5 tahun Bu. Rumah sakit jiwa pertama yang menampung anak umur 5 tahun. Rumah sakit jiwa Bandung. Kenapa? Kecanduan, gadget, dan kontennya. Mesti adil Bu, dari PAUD ke perguruan tinggi. Next. Makanya sekarang anak kita bukan berzina sesama mahasiswa. Dengan binatang. Zoofilia namanya. Next. Oke, dengar sebentar ya Bu. Coba, dia anak mau apa? Saya masih berapa menit lagi. Namanya siapa nih? Jordan. Jordan, kakak? Mutiara. Mutiara. Ini kalian tinggal di mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kalian masih sekolah gak nih? Masih. Masih? Masih. Aku pengen nanya nih, kalian ini pacaran atau gimana? Pacaran. Pacaran? Iya. Udah berapa lama kak pacarannya? 5 bulan. 5 bulan. Kalian ini ketemuannya di mana nih? Sudirman. Di Sudirman. Abangnya nih gimana tuh cara nembak si kakaknya? Kamu gak jadi pacar aku gitu. Terus kakak jawabnya apa nih? Iya mau asal aku ada syaratnya tapi nggak boleh genit sama cewek lain. Oh gitu. Nah menurut kakak ini si abangnya kayak gimana? Cakep, baik, perhatian. Perhatian. Kalau abang nih menurut abang si kakaknya kayak gimana? Cantik, baik, perhatian. Mantap. Coba harapan kalian berdua ini ke depannya kayak gimana nih? Mau langsung nikah. Oke Bu, yang paling dibutuhkan sama mereka apa Ibu? Perhatian. Tolong ingat, perhatian. Jangan kesibukan sama yang lain, anak kita gak dapat perhatian. 2. Jadi dia mau ngapain? Nikah. Ayo Mbak, Mike. Kalau tuh cowok, ya anak perempuannya anak Mbak Nani. Cowoknya datang Bu ke anak ibu. Dia minta nikah, mau nikahin nggak? Enggak. Tapi dia bilang dia tadi mau ngapain? Mau kawin. Ibu ngerti kenapa anak-anak segini yang berayah dia tiada, yang tidak dipersiapkan oleh di balinya, yang kantong jiwanya kempot ngelakuin seks, nggak nunggu di perguruan tinggi kan ya? Next. Nih Bu, anak-anak bukan di tahapan kecanduan. Dia acting out, dia produsen, dia udah melakukannya. Bocah bikin video porno, lihat anak-anak seumur berapa? Berikutnya, ya ini cara ini Bogor Bu. Saya di Bekasi, jumlah grup ini di Bekasi Bu lebih tinggi. Jadi ini persoalan kita apa aja sih sebenarnya ya, gitu. Ini caranya mereka tunangan atau kawin. Next. Ini terakhir Bu. Ya, kalau abis ini saya nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya harapkan, ya abis ini saya berhenti sampai di sini. Next, Nan. Halo Kak, namanya siapa? Aji Paulina Gibrana Putra. Oke, kakaknya masih sekolah, kuliah apa gimana? Udah kerja. Oh, udah kerja. Kerja di mana? Dunia malam. Kakaknya udah punya pacar? Udah suami ya, bilang suami bukan pacar, udah jadi suami. Oh, jadi suami. Ember. Tapi itunya pasangannya cowok apa cewek? Ya cowok lah, masa ada cewek? Tahu ceweknya gimana Oh, sih? gitu ya. Biasanya kakak kan pernah pacaran nih. Biasanya kakak kalau pacaran biasanya ngapain aja? Check in lah. Check in. Iya dong, check in. Nah, kalau check in biasanya ngapain? Ya check in gitu, jungkir balik kasur. Aduh. Oh, check in gak abdol. Oh, gitu pacaran ya zaman sekarang tuh gitu deh. Pokoknya gak check in gak abdol. Sekarang udah nikah kan? Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Oke deh, thank you ya.